Shalom guys, welcome to Youth Service hari ini. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang perkasa. Haleluya. Senang banget rasanya ketemu teman-teman hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun teman-teman yang hadir melalui YouTube CGN Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Dahsyat? Percaya ada sukacita Tuhan, amin? Ya, dan untuk teman-teman yang hadir secara online, boleh dong ketik luar biasa di kolom chat yang menandakan bahwa teman-teman sudah siap untuk menikmati Tuhan lebih dalam lagi hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke dalam sesi pujian penyembahan dengan tema Lumina, Break the Silence. Sadar gak sih di tengah dunia yang kita tinggali sekarang ini itu bising banget. Bising dari notifikasi handphone, dari berbagai ekspektasi orang di sekitar, bahkan dari suara-suara yang terus muncul di kepala kita. Dan seringkali bisingan tersebut membuat kita hanya bisa diam saja. Kita memendam semuanya di dalam diri sendiri dan bahkan hampir hilang arah. Nah, tapi teman-teman melalui ibadah hari ini dengan tema Lumina, Break the Silence, kita diingatkan kembali bahwa kita punya harapan sejati, yaitu pribadi Tuhan Yesus itu sendiri yang tinggal diam dan dekat di dalam setiap kita. Nah, teman-teman, aku percaya kita semua yang ada di tempat ini sudah ready untuk memuji Tuhan, sudah siap mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan hari ini. Yes, karena jangan sampai kita pulang dengan cara yang sama. Oleh karena itu aku mau ngajak kita semua bangkit berdiri. Teman-teman juga yang ada di rumah atau dimanapun berada, boleh bangkit berdiri, boleh turn to your left and right and high five and say, yuk kita bersukacita di dalam Tuhan hari ini. Are you ready to praise and worship Him? Aku percaya kita semua siap, tapi sebelum itu mari sama-sama kita saksikan persembahan pujian dari kelompok 2 CGN Media Academy.
tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah, di rumah Bapa surga yang megah, di rumah Bapa surga yang megah. Sebuah pujian yang sangat memberkati dan luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman kita dari kelompok 2 CGN Media Academy. Luar biasa dan saya percaya setiap anugerah bakat talenta yang Tuhan karuniakan bagi setiap kita itu boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi worship and praise, aku mau tes fokus dulu nih. Teman-teman juga yang ada di rumah boleh ikut ya. Nanti ketika aku mengatakan Lumina, teman-teman semua baik yang hadir secara onsite maupun yang ada di rumah menjawab dengan break the silence. Kita langsung coba ya. Lumina, break the silence. Luar biasa. Nah teman-teman, sekarang kita akan memulai ibadah kita yang akan dibawakan oleh Kak Rizky, yaitu doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dari kami memulai aktivitas kami ya Bapa, hingga kami pada hari ini berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Semua itu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, melainkan karena belas kasihan-Mu kepada kami ya Bapa. Dan pada waktu siang ini ya Tuhan, kami telah bersatu berkumpul di tempat ini, baik secara offline maupun secara online ya Tuhan. Dan kami akan mempersatukan hati kami, mempersatukan pikiran kami Bapa untuk menundukkan diri kami, untuk bersatu hati, memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Berkati ya Bapa penyembahan kami hari ini ya Tuhan, dari siang ini sampai nanti waktunya ya Bapa. Engkaulah yang beracara ya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa melakukannya dengan segenap hati. Berkati setiap pekerja-pekerja pelayan-Mu yang melayani pada siang hari ini ya Bapa. Baik dari itu hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, baik juga dari tim WL maupun host maupun singer, dan juga tim multimedia ya Bapa yang akan memegang kendali penuh untuk persiapan acara ini ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus semua ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami mulai sekarang dan sampai akhir nanti acara ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan pada siang hari ini dalam praise and worship. Bagi yang di tempat ini maupun yang secara online, aku mau mengajak teman-teman semua untuk dapat bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan mari biarlah roh Tuhan menyala dalam kehidupan kita. Dan mari kita akan mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Aku mengundang semua teman-teman untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan kita ekspresikan sukacita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, aku diberkati. Mari teman-teman, gunakan sukacitamu hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita ulangi lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Oke teman-teman semua. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini, mari kita lebih lagi dalam untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan pada siang hari ini. Kita angkat satu pujian kita yang mengatakan, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu sungguh sangat nyata dalam setiap kegiatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu.
suaramu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api dalam bak. Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari teman-teman kita katakan, sepanjang hidupmu Tuhan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api dalam bak. Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Sunyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari teman-teman, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari siapkan hati serta pikiran agar kita layak untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita ulangi lagu ini dengan penuh kerendahan hati kita. Kita katakan, bila ku buka matamu. Bila ku buka matamu dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
Shalom teman-teman semua. Halo guys semua, buat teman-teman yang ada di studio, ada yang di rumah. Ya, perkenalkan teman-teman, aku ini Helen. Kalian sebenarnya namaku itu Catherine Helen. Kalian bisa panggil Helen aja ya. Oke, teman-teman, di sini aku mau sedikit sharing buat kalian nih. Semoga apa yang aku sharingin ini bisa jadi penyemangat juga buat kalian di rumah gitu, atau buat ngejalanin kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Oke, kita akan sharing tentang bagaimana sih ketika Tuhan belum ada gitu ya di hidupku gitu. Dimana ketika aku masih mencari jati diri lah ya, kayak masih mencari apa sih yang aku mau gitu, apa yang pengen aku harapkan gitu dalam kehidupan ini. Terus teman-teman, dimana pernah aku ada di fase kayak aku mencari validasi ya, aku bekerja lebih keras, terus kayak aku mencari pencapaian-pencapaian dalam diriku sendiri gitu, untuk diri aku sendiri gitu, kayak tanpa aku sadar gitu ya, semakin aku dewasa aku semakin berpikir gitu, oh ternyata aku nggak melibatkan Tuhan loh dalam perjalananku gitu. Dimana aku karena saking terlalu bisingnya dunia ini, saking bisingnya gitu ya dunia ini, sampai kadang aku bingung gitu teman-teman, kayak aku harus kemana gitu. Banyak orang yang bilang udah aku terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Kalau bisa dibilang tuh kayak rumput tetangga tuh lebih hijau gitu ya. Dimana membuat aku jadi orang yang overthinking, yang takut, yang selalu gak punya pengharapan gitu teman-teman. Aku malah terpuruk dan aku hanya melihat saja gitu. Tapi di tengah perjalanan itu teman-teman, suatu saat aku ketemu sama rekanku gitu. Dia mengajak aku dari hal sederhana sebenarnya. Paduan suara gitu. Dari paduan suara itu aku mulai dekat nih teman-teman, mulai kebangun imanku gitu, dimana kayak temanku bilang kayak kamu tuh kayaknya dalam hidup kurang deh mengandalkan Tuhan. Dan kata-kata yang mungkin sederhana itu membuat aku berpikir gitu kayak, oh iya ya, selama perjalanan ini aku tuh gak melibatkan Tuhan dalam hidupku gitu. Aku selalu mensugesti diri aku sendiri gitu, bahwa kalau misalnya kamu mau deket sama Tuhan, kamu tuh harus jadi orang yang baik gitu. Kamu tuh harus benar-benar berubah. Tapi faktanya teman-teman, kita tuh gak mesti berubah dulu gitu. Kita gak mesti harus sempurna dulu di mata Tuhan. Karena Tuhan tuh akan menerima kita apa adanya dengan tangan terbuka. Dengan bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita teman-teman. Di situ aku mulai diubahkan perspektifnya gitu, dimana kalau misalnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu tuh gak akan pernah bisa berhasil gitu teman-teman. Bahkan justru malah kita semakin terpuruk. Tapi di sini aku kayak belajar gitu teman-teman, bahwa ketika kita melibatkan Tuhan gitu dalam kehidupan kita gitu, Tuhan tuh gak perlu kok kita yang harus baik dulu, kita harus sempurna dulu, karena Tuhan tuh justru ingin anaknya itu mau gitu, mau untuk melayani, mau untuk selalu dekat dengan Dia dan mengandalkan Dia di setiap kehidupannya. Dan jangan lupa mengandalkan Tuhan. Terima kasih teman-teman. Shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan, kita semua tadi udah worship bareng, udah pujian penyembahan juga ya. Sangat kita bersuka cita ya untuk semuanya itu. Perkenalkan, nama saya Lemuel Anugrah Christian. Saya sekarang bekerja di lembaga misi Sunda gitu. Dan saya hari ini akan membawakan khotbah mengenai Lumina the Break the Silence ya. Atau dalam bahasa Indonesianya memecahkan keheningan gitu. Sebelum itu ada satu pertanyaan. Berapa banyak sih dari kita yang ngalamin mungkin kita ketika komsel atau lagi nongkrong, kita masih ngerasain yang namanya kesendirian, kehampaan atau juga kekosongan dalam hati ini. Oke, sama, saya juga dulu kayak gitu.
Saya juga ngerasa bahwa saya paling sendiri, paling hampa gitu. Paling ngalamin kekosongan gitu. Tapi kita mau sama-sama belajar hari ini mengenai Lumina Break the Silence ini. Kita mau sama-sama baca di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 isinya adalah, Aku telah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Teman-teman, kalau kita lihat dari sini ya, bahwa ini tuh tentang cintanya Tuhan. Cintanya Tuhan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun. Atau mungkin kita ngerasa juga bahwa Tuhan tuh gak ada. Hari ini saya mau bilang bahwa Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kita. Dan dari ayat ini juga secara langsung Tuhan tuh berbicara kayak gini teman-teman. Di Kalvari 2000 tahun yang lalu Tuhan tuh udah menyelesaikan semuanya loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan ngerasa sendiri, jangan ngerasa kosong ataupun hampa. Saya mau kesaksian. Jadi mungkin ini untuk orang-orang yang ada di Bandung ya, bakalan tahu sih jalan ini. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa. Saya waktu itu lagi pelayanan di hari Minggu, pulang sore ke malam. Mungkin buat yang teman-teman di Bandung pasti tahu namanya Jalan Peta ya. Di situ tuh Jalan Peta tuh lurus. Biasanya tuh saya sering lewat ke sana. Tapi pada satu momen itu saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba Jalan Peta itu yang biasanya lampunya nyala, tiba-tiba mati. Otomatis gelap dong teman-teman ya. Nah, dari situ saya masih santai aja, enjoy aja. Karena saya mengendarai motor yang ada lampunya. Sampai satu momen, singkat ceritanya, saya mengendarai motor itu di Jalan Peta. Tiba-tiba gak tahu kenapa kepala saya tuh seperti ada yang ngangkat untuk lihat sekitar saya, di depan saya. Dan di situ saya masih belum ngeh kalau itu tuh adalah cara Tuhan buat ngobrol sama saya gitu. Sampai saya diangkat kepalanya dan tiba-tiba ada suara. Suara dalam hati saya ada pertanyaan. Kamu lihat gak sekitar kamu itu apa? Saya itu masih gak ngeh bahwa itu adalah suara Roh Kudus. Saya jawab, iya aku lihat. Terus setelah itu singkat ceritanya saya langsung jalan lagi biasa, suara itu hilang. Tapi gak lama dari itu, beberapa meter tiba-tiba kepala saya ditundukin lagi ke jalan. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi dan memberikan pertanyaan. Nah di situ saya udah mulai ngeh kalau itu adalah Tuhan gitu, lagi berbicara sama saya. Di situ pertanyaannya adalah, kamu lihat gak lampu di depan kamu itu apa? Terus saya jawab, iya Tuhan, aku lihat. Terus suara itu ngejawab lagi, itu adalah aku, terang. Ketika kamu tadi lihat sekitar kamu gelap, lampu ini yang menerangi. Begitu juga dengan dunia. Dunia tanpaku itu gelap. Singkat cerita saya udah sampai ke rumah, saya pulang. Tiba-tiba saya dikasih ayat di Efesus. Tapi kita gak akan beda ayatnya yang Efesus. Tapi aku mau bilang kayak gini. Yesus itu rela mati teman-teman. Yesus itu rela mati, merasakan kesendirian, merasakan hinaan, dan bahkan dan lain-lainnya, bahkan diludahi. Semuanya itu kenapa sih teman-teman? Tuhan bisa rela. Karena Ia sendiri ingin kita disadarkan bahwa kita tuh tidak akan pernah mengalami namanya kesendirian. Sebelum kita mengalami kesendirian, Tuhan itu sendiri yang mengalami kesendirian. Agar kita tuh bisa diberitahu sama Tuhan bahwa aku menyertai engkau, bahwa aku bersama dengan engkau. Akan tetapi kita sebagai anak-anak muda biasanya ironis atau sombong ya teman-teman.
Kadang kita ngerasa karena masih muda, kita jadi ngerasa, gue bisa deh sendiri. Gue udah bisa A, B, C, D. Skill gue oke juga kok. Dan disitulah biasanya titik kehancuran kita sebagai pengikut Kristus. Di mana kita tidak bisa merasakan Tuhan di dalam perjalanan rohani kita. Teman-teman, saya mau bilang bahwa ada satu ruang yang di dalamnya itu tidak dapat diisi oleh apapun atau bahkan dunia sekalipun yang memberikannya. Dan di situ kita belajar bahwa hanya ada satu ruang yang bisa diisi, yaitu oleh Yesus Kristus. Saya akan memberikan satu kesaksian lagi. Ada satu kisah tentang satu keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Satu momen ayahnya ini tuh mengalami obesitas. Dan karena gula juga, di situ kaki ayahnya tuh harus diamputasi. Dan kakaknya ini sebagai kakak yang biasanya strong, kuat. Satu momen ketika dia mendengar hal itu, dia goyah juga. Dan kebetulan dia ini adalah seorang hamba Tuhan. Secara manusia, hamba Tuhan harus kuat dong. Tapi pada saat itu, dia goyah. Dia ngerasa bahwa dunianya mulai hancur. Tapi gak cuma sampai situ. Tuhan punya rencana lain. Saat itu ayahnya dipanggil Tuhan. Dan saya mau bilang, saya mau tanya juga sama teman-teman. Apakah hamba Tuhan ini tidak berdoa? Saya yakin hamba Tuhan ini berdoa. Tapi Tuhan memiliki rencana yang lain. Tidak hanya sampai situ. Adiknya, sorry to say, adiknya ini terkena kanker payudara. Pertanyaannya, apakah kakaknya ini tidak hancur hati? Tentunya hancur. Tapi gak cuman itu, dia harus menghadapi kehidupan dan realita yang begitu hebatnya, memborbardir dia. Dan sampai satu momen adiknya ini masuk rumah sakit. Tapi ada satu momen di dalam adiknya ini, yaitu dia tetap taat dan tunduk sama Tuhan. Satu momen juga, singkat cerita, adiknya ini udah gak kuat banget sama kanker payudara. Dia udah benar-benar ngalamin juga kemo sehingga semua dalam tubuhnya itu sakit. Tapi dari situ kakaknya tuh tetap membimbing dia. Kakaknya tetap membimbing dia. Dan singkat cerita, adiknya ini udah gak kuat lagi. Dia bilang gini sama kakaknya, "Kak, aku udah gak kuat lagi. Maafin aku ya, aku udah gak kuat." Tapi sebelum dia meninggal, adiknya ini menyanyikan satu lagu. Lagunya tuh seperti ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Dari kesaksian ini, apa sih yang mau saya bagikan teman-teman? Atau dari Lumina Break the Silence ini, apa sih yang mau saya bagikan? Saya mau bilang kayak gini. Jika kita melihat bahwa untuk kita merasa utuh dengan cara pergi keluar kota, liburan, makan makanan yang enak, memiliki teman yang banyak, atau status yang tinggi, dan lain hal sebagainya. Itu dapat membuat terisi ruang yang kosong itu? Faktanya tidak. Hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat kehidupan ini dari sudut pandang Injil. Bahwa dalam karya salib Kristus kita memperoleh kehidupan yang utuh dan sejati. Melalui tangisan dan perkataannya di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Ia rela harus merasakan semuanya itu agar kita tidak merasa ditinggalkan. Dan sebagai penutup, pertanyaan refleksi buat teman-teman yang menonton secara online. Maukah kita membuka hati untuk memberikan kesempatan untuk Kristus mengisi kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan kita? Sehingga kita memperoleh keutuhan dalam hidup ini bersama dengan kasih karunia-Nya yang sejati. Kita gak bisa melawan kebisingan atau melawan segala kekosongannya itu dengan segala hal dunia yang dapat tawarkan. Hanya Injil Kristus yang dapat mengisi kekosongan itu. Hanya Kristus sendirilah yang dapat memenuhi kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan teman-teman semua. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya itu bisa menjadi suatu rema dalam kehidupan teman-teman semua. Mari kita akhiri setiap firman Tuhan tadi yang telah disampaikan oleh hambanya dengan satu pujian penyembahan, satu pujian sukacita yang mengatakan, "Ku kan terbang tinggi di awan." Mari ekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan teman-teman semua dengan penuh semangat dan roh yang menyala. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab cintamu penuh menopang. Ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab cintamu penuh menopang. Ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, salam. Ya, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan melakukan doa penutup. Ya, dengan saya pimpin ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas acara hari ini ya Tuhan yang boleh berlangsung. Kiranya terima kasih atas penyertaan Tuhan. Segala sesuatunya boleh Tuhan sertai hingga acara ini boleh berjalan baik. Ya Bapak terima kasih, hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang terberkati oleh firman Tuhan hari ini. Boleh lambaikan tangannya? Luar biasa. Percaya firman hari ini boleh membawa sesuatu yang baru buat setiap kita. Dan melalui kasih Kristus kita boleh memancarkan terang bagi sesama dimanapun kita berada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir baik secara onsite maupun secara online melalui YouTube CGN Indonesia. Dan demikian ibadah Youth hari ini. Tetap semangat dimanapun berada and have a blessed week. And see you next time. God bless you. Bye.